pada trimester kedua kehamilan, seorang janin di dalam perut ibunya sudah bisa mendengar. Mendengar dalam hal ini mendengar detak jantung sang ibu yang berdetak, lalu suara udara dalam paru-paru ibu, dan juga suara usus, serta suara aliran darah yang mengalir di dalam tubuh sang ibu. Dan di minggu ke-23 sampai dengan minggu 27, seorang janin di dalam perut ibunya, maksud saya di dalam kandungan ibunya, sudah bisa mendengar suara ibu dan suara sekelilingnya. Pada saat bayi dilahirkan, bayi sudah dapat mengenali suara ibunya, di mana kita bisa melihat bahwa bila seorang bayi yang baru dilahirkan menangis, biasanya digendong ibunya, ditepuk-tepuk, biasanya bayinya lebih tenang. Karena suara ibu lebih familiar, lebih terbiasa terdengar di telinga sang bayi sejak masih di dalam kandungan. Dan pada saat dilahirkan pun dia merasa lebih tenang dengan suara ibunya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah diskusi kecil dengan saudara saya bilang breastfeeding. Jadi waktu ibunya menyusui sang anak, ibunya lebih baik mengajak sang anak dan menatap muka bayinya ya, maksud saya muka bayinya itu ditatap lalu diajak bicara. Selain breastfeeding juga memberikan ikatan batin bagi sang anak ya, bukan cuma sekedar susunya aja, tapi juga ekspresi dari muka ibunya anak bisa lihat. Misalnya ibunya menyanyikan lagu gembira, mukanya gembira, anak itu dapat merasakan, oh ibu saya menyanyikan lagu ini dengan muka yang gembira, nah berarti mukanya gembira, dan intonasi suaranya juga gembira. Di situ anak juga mulai menabung kata-kata yang mungkin pada saat dia masih bayi baru dilahirkan belum mengerti apa yang dinyanyikan dengan gembira, apa maksudnya belum tahu juga. Terus kalau misalnya bukan saat breastfeeding tapi ditidurkan, misalnya dikasih juga mainan dan dia sebut ini mainan boneka panda ya. Menurut saya anak itu bisa melihat ya, bisa melihat dan mulai bisa mengerti ya, oh ini yang bentuknya seperti ini namanya boneka panda, lalu boneka yang seperti ini namanya boneka buaya, atau boneka ini boneka kancil. Nah itu menurut saya tabungan kata yang dia mulai simpan dari sejak dia bayi ya, sampai nanti pada saat dia mulai bicara, dia mulai mengerti, oh ini dulu namanya boneka panda, oh ini namanya boneka buaya. Nah mulai mengerti bentuk-bentuk hewan seperti apa yang namanya panda, seperti apa yang namanya buaya ya. Jadi kosakatanya itu kita masukkan selagi dia masih bayi. Tabungan kata itu perlu kita berikan sewaktu masih bayi, karena diperlukan banyak sekali kosakata yang harus dikuasai pada saat mulai masuk sekolah. Mulai masuk sekolah itu untuk SD sekitar umur 7 tahun, dan kalau mau masuk PAUD sekitar 2 tahun. Jadi pada saat itu anak-anak mulai mengerti benda-benda di sekelilingnya dan juga fungsi dari benda-benda di sekelilingnya itu. Tidak hanya sekedar tahu namanya saja, tapi juga fungsinya untuk apa. Tabungan kata menurut saya seperti yang kita simpan ke anak itu seperti tabungan kata itu seperti gunung es menurut saya.
gunung es itu memang terlihat besar dari atas, tapi di bawahnya itu bisa mencapai 10 kali lebih besar dari apa yang kita lihat. Jadi lebih kuat gunung es di bawahnya daripada di atasnya. Semakin banyak kita memberikan tabungan-tabungan kata untuk anak, jadi anak mempunyai memori bahasa yang terpendam. Suatu saat dia dibutuhkan, maka anak akan recall, memanggil tabungan-tabungan kata yang sudah ada di dalam persediaannya keluar. Kita akan sangat surprise sekali melihat anak-anak kecil yang tiba-tiba, katakanlah 1 bulan lalu belum bisa ngomong, atau masih banyak kata-kata yang dia belum mengerti apa ini. Sebenarnya bukan belum mengerti ya, tapi kemungkinan belum recall untuk keluar. Dia pernah belajar tapi belum recall keluar. Semakin dia sering lihat dan juga semakin dia sering merecall, itu akan show up ya, akan ada dengan sendirinya. Untuk memberikan tabungan-tabungan kata yang seperti gunung es 10 kali di dasarnya itu lebih besar daripada di permukaan, pastinya memakan proses lebih lama. Jadi menurut saya anak-anak itu sejak lahir panca inderanya berfungsi dengan baik ya. Saat itu kita mulai bisa banyak melakukan pengenalan kata-kata untuk anak-anak. Walaupun mungkin bagi kita ini percuma, dia belum ngerti atau dia belum bisa melihat nih matanya, mungkin umur sekian bulan baru matanya bisa melihat seperti layaknya orang dewasa. Tapi menurut saya kenapa kita nggak coba itu? Untuk memberikan tabungan-tabungan kata yang seperti gunung es 10 kali di dasarnya itu lebih besar daripada di permukaan, pastinya memakan proses lebih lama. Jadi menurut saya anak-anak itu sejak lahir panca inderanya berfungsi dengan baik ya. Saat itu kita mulai bisa banyak melakukan pengenalan kata-kata untuk anak-anak. Walaupun mungkin bagi kita ini percuma, dia belum ngerti atau dia belum bisa melihat nih matanya, mungkin umur sekian bulan baru matanya bisa melihat seperti layaknya orang dewasa. Tapi menurut saya kenapa kita nggak coba itu? Hal ini juga saya praktekkan waktu saya dapat satu ponakan. Jadi sebetulnya lagi lucu-lucunya, tapi saya pikir kenapa enggak ya, kita mulai dari sekarang kasih dia tabungan-tabungan kata. Semoga sharing saya ini dapat bermanfaat. Love to share, share to love.